37, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah engkau kepada ahli zikir, ahli ilmu juga ahli zikir, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahuinya. Kenapa kok yang disebutkan di sini ahli zikri, ahli zikir? Kenapa kok enggak ahli ilmi? Kan biasanya orang-orang yang enggak mengerti suatu hal biasanya cari orang yang alim, cari orang yang pinter untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kebanyakan orang yang alim itu kadang terpleset mengikuti hawa nafsunya. Jadi memberikan fatwa, memberikan ilmu, memberikan jalan keluar, kadang enggak semua, kadang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti kepentingannya, mengikuti kepentingan kelompoknya, golongannya, kadang masih terpengaruh. Tapi kalau ahli zikir itu lebih bijak biasanya seperti itu, karena keputusan yang dia ambil, fatwa yang dia sampaikan, ilmu yang dia sampaikan, kalau dilandaskan zikir, mengingat Allah, itu bijak, tanpa emosi, tanpa ada kepentingan, karena selalu zikir terus sama Allah, tidak henti-hentinya. Namanya dhaimun. Jadi zikir yang tanpa henti-henti namanya zikir daim, namanya zikir daim. Atau kalau di thariqah itu dinamakan sholat daim, sholat sepanjang masa, tidak putus-putus, sholat terus mengingat Allah terus. Karena as-sholatu li dzikri, sholat itu zikir. Jadi setiap dia memberikan fatwa biasanya sangat-sangat bijak orang yang ahli zikir, tanpa dipengaruhi oleh hawa nafsunya, karena tidak ada kepentingan kecuali dia mencari ridhonya Allah. Itu zikir terus. Setiap ada orang nanya pasti jawabannya itu bijak, tidak memihak. Memang kenyataannya seperti itu, disampaikan dengan lemah lembut. Itu ahli zikir. Kalau kita seorang pemarah, berarti kita itu tidak berzikir. Karena sholat itu zikir. Sholat itu melatih kita untuk berzikir kepada Allah. Kalau kita sudah bisa mendirikan zikir, berarti bisa mendirikan sholat. Kalau kita sudah bisa mendirikan sholat, berarti kita bisa tanha anil fahsai wal munkar. Itu pasti sudah. Rentetannya seperti itu, tartibnya seperti itu. Jadi orang yang ahli ilmi tapi tidak ahli zikir, dia kadang masih terpengaruh oleh kepentingan atau oleh hawa nafsunya. Tapi orang yang ahli ilmi juga ahli zikir itu jauh lebih bijak. Jadi memutuskan sesuatu bukan karena hawa nafsunya, bukan karena dia amarah, bukan karena dia itu condong ke satu hal atau ke satu golongan, tapi memang itu kenyataannya untuk mencari ridho Allah. Paham ya? Jadi kalau sampai nanya itu cari orang atau kiai atau ulama yang sabar gitu. Sabar, bijak. Kalau menyampaikan dengan lemah lembut, cari yang seperti itu. Jangan cari yang menggebu-gebu. Cari yang teduh kalau kita lihat. Karena Kanjeng Nabi seperti itu. Kanjeng Nabi, para sahabat kalau ada masalah sowan ke Kanjeng Nabi. Tapi tatkala sowan ke Kanjeng Nabi, masalahnya hilang. Masalahnya Kanjeng Nabi itu hilang. Belum bertanya sudah selesai duluan masalahnya itu. Jadi punya masalah ruwet, datang ke Kanjeng Nabi, Assalamualaikum, assalam. Lihat senyumnya Kanjeng Nabi, hilang udah masalahnya. Ya, ada apa?
ada apa ya, bingung sudah. Biasanya sini gitu ya, kasih nasihat ya Rasulullah, karena Rasulullah luar biasa mengetahui apa karepnya orang itu sebelum datang sudah mengetahui. Karena orangnya itu pemarah, misalkan di dalam keluarganya dia selalu berkata kasar, terus bertindak kasar. Tapi tatkala dia sowan ke Kanjeng Nabi, kadang lupa dia itu mau mengutarakan permasalahannya itu. Kenapa ya kok aku seperti ini? Kenapa aku kok darah tinggi terus gitu kan? Gak tenang hidupnya gara-gara dia punya sifat-sifat yang arogan misalkan, yang mementingkan dirinya sendiri. Kalau karepe nggak dituruti, marah dia. Sampai sowan ke Kanjeng Nabi, hilang itu yang mau ditanyakan itu, hilang. Aku mau nanya apa ya? Minta nasihat aja dah. Ya Rasulullah, nasihati aku. Terus Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi itu punya Jibril ya, selalu dibisikin terus. Itu tadi dari rumahnya dia itu sebetulnya mau nanya apa? Gimana supaya menghilangkan sifat-sifat arogannya, sifat-sifat marahnya, mementingkan diri sendiri. Iya. Langsung Kanjeng Nabi bilang, sini. Terus Kanjeng Nabi bilang, la taghdab. Seperti itu, jangan marah. Loh, Kanjeng Nabi tahu ya? Ya Kanjeng Nabi gitu loh, punya Jibril. Kalau sampean punya apa? Jadi jangan sosok kayak orang wali itu sampean nanti. Mas Muiz datang ketemu sama Mas Randy, kelihatan. Ya, gak punya uang ya? Duh, kok tahu? Wajahnya ditekuk-tekuk. Gak punya uang, belum makan pasti. Iya, ayo makan. Senang. Apakah Mas Randy punya Jibril? Ya memang harus punya Jibril. Jibril milik semua manusia yang menyampaikan wahyu. Kita harus meyakini itu namanya Jibril, malaikat Jibril. Terus Mas Anggit baru datang karena malam, warung-warung pada tutup, ketemu sama Mas Arul. Belum makan ya Mas? Ketahuan. Loh, kok tahu Mas? Iya, itu ada nasi kotak dari bapak tadi. Waduh, ini udah kelas tinggi semua ini. Randy udah mencapai langit ke-7. Terus Arul udah mencapai langit ke-6. Waduh. Makanya sering ngaji ya. Sering ngaji biar nggak gumunan, biar nggak kagetan. Loh, hebat ya punya ilmu ini ya. Padahal bukan ilmu, pengalaman. Kalau lihat orang, ekspresinya orang sakit perut, tahu berarti orang ini sakit perut. Bisa karena sakit perut karena diare, atau mau ke belakang, atau bisa juga kelaparan. Udah kelihatan di situ. Terus ada temennya datang moro-moro kusut mukanya. Terus sampean bilang, Mas sabar. Duh, kok tahu? Iya, aku memang mulai tadi dari kampus memang marah-marah tok. Kan kelihatan dari muka, marah, dari lirikan matanya, dari wajahnya yang kusut belum disetrika gitu kan. Sampai bawakan setrika kan, tak setrika biar nggak ditekuk-tekuk, biar nggak kusut mukanya. Jadi harus bijak. Pengalaman, ilmu itu yang membuat kita bijak. Ciri-ciri orang bijak selalu berzikir kepada Allah, zikir tanpa putus. Namanya sholatun daimun, sholat yang tanpa putus,
sedetik pun gak putus, karena dia selalu ingat, selalu zikir kepada Allah. Sudah bisa menghadapkan wajahnya kepada wajahnya Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ard. Sudah bisa menghadapkan wajahnya ke wajahnya Allah yang menguasai langit dan bumi. Harus gitu. Harus pede di depan Allah tuh. Harus pede. Kalau nyembah Allah itu sampai hatta ya'tiyakal yakin. Harus sampai betul-betul yakin polis. Yang sampai hadapi itu memang Allah. Jangan sampai Allahu Akbar ingat kontak yang hilang. Itu enggak sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Terus lihat kucing, aduh ikanku belum ditutupi makan kucing. Allahu Akbar, Arul datang, aduh roti itu dimakan Arul tuh ntar tuh, hebat. Jangan kelihatan selain Allah. Harus pol yakin bahwa sampai itu Rasulullah itu betul-betul menghadap sama Allah. Karena sampean yakin pol menandakan sampean itu sungguh-sungguh, maka Allah lebih sungguh-sungguh supaya sampean itu mencapai makom tertinggi, makom mahmuda. Lanjut Mas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri.
محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم